Pengacara Hotman Paris minta Bambang Tri dihadirkan di sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Selamat pagi Bapak Jokowi yang terhormat. Hotman Paris adalah salah satu pendukungmu. Itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu stakono sing gawe isu. Nanti bosen nanti dia. Bantah yang satu sudah percuma ngomong kalau malah ya sesuai itu. Saya kan daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah nganggo bodong pisang. Ya udah tuh. Masuk menghapusi daftaran presiden dan lain masuk menghapusi. Yang bertanda tangan adalah Bapak Sukijo. Di sini juga Bapak Sukijo. Kemudian yang kedua, di sini tanggal diterbitkannya 10 Maret 1980. Di sini juga sama, 10 Maret 1980. Nomor berikutnya di sini 014-603. Di sini juga sama, 014-603. Fotonya Pak? Yang beda foto jelas. Tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya adalah ijazah tanda lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Nama teman seangkatan Presiden Joko Widodo, Joko Wahyudi, disebut-sebut oleh Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah Jokowi. Joko Wahyudi menanggapi santai. Bambang Tri Mulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang menggugat Jokowi ke PN Jakpus dengan dugaan ijazah palsu. Dalam sebuah video yang sempat viral, ijazah Jokowi disebut milik Joko Wahyudi. Joko Wahyudi mengetahui hal itu setelah diberitahu oleh istrinya. Dia menegaskan ada perbedaan nomor ijazahnya dengan yang disebut dalam video itu, di mana nomor ijazahnya adalah 08106. Suatu saat keluar si Bambang itu, saya hanya ketawa, ngawur ini orang, saya kasihan, ujarnya. Joko mengatakan dia juga pernah mendapatkan SMS yang berisikan ijazahnya akan dibeli 10 miliar karena curiga dia mengabaikan pesan itu. Pesan singkat itu dia terima awal tahun 2022 lalu hingga pada Oktober 2022 isu dugaan Jokowi palsu kembali muncul, di mana 6 fakta Bambang Tri Mulyono yang gugat Jokowi soal ijazah palsu. Mengulik 6 fakta Bambang Tri Mulyono yang gugat Jokowi soal ijazah palsu. Pelapor ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Dari informasi yang dihimpun, Bambang Tri ditangkap pada salah satu hotel yang berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Barreskrim melalui Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan itu. Adapun gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592 PN Jakpus dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Terlepas dari itu, netizen dibuat penasaran dengan sosok Bambang Tri Mulyono, sang penggugat presiden. Terdapat beberapa fakta mengenai sosok penggugat ijazah palsu ini. Berikut 6 fakta Bambang Tri Mulyono yang gugat Jokowi soal ijazah palsu dirangkum dari berbagai sumber. Lahir di Blora, Jawa Tengah, diketahui sosok Bambang Tri Mulyono
adalah kelahiran Blora, Jawa Tengah pada tanggal 4 Mei 1971. Dia juga diketahui mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMN 1 Blora. Di mana penggugat ijazah palsu Jokowi, Bambang Trimulyono, tidak main-main. Dia menggugat ijazah Jokowi ke pengadilan dan juga siap mendapatkan malapetaka andai dia berdusta dan juga fitnah. Ternyata ada backing di belakang penggugat ijazah palsu Jokowi. Lalu siapakah backing penggugat ijazah palsu Jokowi? Di mana orang itu juga sudah familiar menggugat Jokowi. Kuasa hukum dari Bambang Trimulyono, Ahmad Khozinuddin, mengungkap siapa saja di balik lahirnya gugatan ijazah palsu Jokowi. Khozinuddin mengungkapkan gugatan ini berawal dari keresahan Bambang Trimulyono. Dalam pertemuan Gus